Kami CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Padamara, Kabupaten Purbalingga. Saya Mursyid Eka Kusuma, Ahmad Zubarka, Dan saya Friska Kusuma Dewi. Kali ini kami akan mempraktekkan praktek coaching sebagai Kucing. Koci, dan supervisor secara bergantian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Bu Friska, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik, luar biasa. Terima kasih Bu Friska atas kehadirannya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya akan nanti masuk ke ruangan kucing Bu Friska. Sebelumnya tentu saya ingin menyampaikan rubrik penilaian yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu untuk kegiatan praobservasi. Yang pertama, nanti di kegiatan kucing tersebut saya akan menilai bagaimana proses kucing yang Bu Friska lakukan, apakah sesuai dengan alur tirta. Kemudian nanti saya juga akan menyimak pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Bu Friska, respon dari Kuci yang Bu Friska kucing nanti juga akan saya amati. Kemudian prinsip dari Kuci seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum nanti kita beranjak ke ruang sebelah, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan selama proses kucing nanti, Bu Friska? Baik, terima kasih Pak Seto. Jadi ada beberapa prinsip dalam coaching, yaitu kemitraan, kemudian pemberian pertanyaan berbobot, pengembangan potensi, dan proses kreatif. Nah, untuk dari keempat prinsip tersebut nanti saya fokus untuk yang memberikan pertanyaan berbobot dan mengembangkan potensi. Oke, terima kasih Bu Friska. Mungkin kita bisa menuju ke ruangan untuk melihat proses yang Bu Friska lakukan. Ya, Itu baik ya Pak. Bu Friska. Ya, baik, Terima kasih. Selamat siang Pak Barka. siang Bu Friska. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Ya, nampaknya ada sesuatu yang mengganjal di pikiran barangkali. Ada Iya. apa Pak? Iya, kebetulan belum makan Bu yang pertama. Yang kedua, tadi saya habis ngajar di kelas 11E, yang dimana menurut saya itu belum mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Oke. Mungkin bisa diceritakan apa yang terjadi di pembelajaran tadi Pak? Ya, jadi di kelas E kebetulan saya sedang memberikan materi tentang teks berita yang dimana pas waktu pembelajaran berlangsung ada beberapa anak ketika saya tanya dengan pertanyaan romantik tidak menjawab, kemudian malah ada yang senda gurau, bahkan ada yang ketiduran gitu. Jadi menurut saya itu sesuatu hal yang dalam proses pembelajaran itu tidak apa ya, tidak sesuai yang saya harapkan. Oke. Berarti tadi setelah mengajar menemukan kondisi kelas yang kurang kondusif seperti itu ya Pak ya. Betul. Berarti mungkin barangkali ini yang bisa menjadi hal yang bisa kita obrolkan supaya hal itu bisa mendapatkan solusi seperti itu ya Pak ya. Betul. Saya ingin sharing sama Bu Friska terkait dengan kegiatan tadi. Gitu. Oke, baiklah. Berarti kira-kira yang menjadi prioritas untuk perbaikan pembelajaran ke depan di kelas 11E itu apa Pak? Perbaikan yang saya inginkan, saya mencoba penerapan di awal. Kebetulan di sekolah kita kan sudah ada yang CGP, kemarin pembahasan tentang mindfulness. Coba saya ajak yang pertama untuk kesadaran diri penuh bahwa peserta didik itu hakikatnya yang memang sebagai peserta didik, tahu arah dan tujuan yang akan dihadapi anak tersebut. Kebaikan itu. Oke, jadi intinya ingin menggugah kesadaran dari murid ya Pak ya, supaya nanti ketika pembelajaran mereka itu memiliki motivasi untuk fokus dengan pembelajaran gitu. Oke. Dan itu harapan Pak Barkah ya Pak ya. Iya. Nah,
sementara dari angka 1 sampai 10 ini, kira-kira proses pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi itu di angka berapa? Itu masih di angka 7. Angka 7. Iya. Oke. Berarti kira-kira dari angka 7 itu kalau mau berubah kayak gitu ya, mau ingin dirubah menjadi lebih baik kayak gitu, harapannya Pak Barka itu di angka berapa di kelas 11E ini? Saya menginginkan setidaknya ada progres yang dimana dari angka 7 ya di angka 9 saja dulu. Oke. Harapannya ke depan bisa meraih yang 10. Oke. Target yang utama saya 9 dulu. Yang penting ada sebuah progres yang lebih baik untuk kelas tersebut. Oke, di angka 9 itu untuk yang jadi target sasaran Pak Barka saat ini, ideal di angka 9 itu kondisi kelas saat pembelajaran itu yang bagaimana menurut Pak Barka? Baik, yang dimana yang itu tadi saya menyampaikan ada tahapan kesadaran penuh dulu. Dengan kesadaran penuh harapannya siswa ataupun murid itu tahu arah dan tujuannya itu mau seperti apa. Nah, ketika sudah sadar, otomatis motivasi belajar anak tersebut akan mulai tumbuh. Nah, dengan punya motivasi tersebut, dengan kita menggunakan metode yang saya terapkan, bisa menggunakan dalam teks berita ya Bu ya, pakai audio, video, audio visual, kemudian pakai teks juga akan saya terapkan, dan harapannya di sini nanti saling berkolaboratif. Memang saya gunakan metode yang dimana dibagi kelompok, yang dibagi kelompok itu dari setiap kelompok nanti akan saya buatkan secara homogen saja, jadi nanti dapat saling membantu dari yang siswa yang berpotensi bisa penugasan ke yang lain. Harapannya dalam pembelajaran itu bisa saling berkolaboratif, saling aktif dan komunikatif sehingga tercapai dalam tujuan pembelajaran. Oke, baiklah. Berarti harapannya Pak Barka untuk pertemuan atau pembelajaran selanjutnya kelas 11E ini ada treat ya, ada upaya supaya anak-anak itu bisa memiliki kesadaran penuh, memiliki motivasi belajar yang bagus, kemudian dan yang akan dilakukan Pak Barka adalah dengan menerapkan berbagai metode pembelajaran ya, yang nanti akan menggiring mereka untuk belajar secara aktif seperti itu ya Pak ya. Dari beberapa alternatif solusi tadi itu, kira-kira yang Pak Barka akan lakukan dalam jangka waktu dekat itu apa? Yang mendesak? Jelas saya akan mencoba diferensiasi lingkungan juga. Diferensiasi lingkungan dalam artian di sini mencari sebuah berita khususnya di lingkungan mereka, mungkin dari mulai dari koran yang ada di perpustakaan ataupun peristiwa-peristiwa yang ada di daerah khususnya Barka saja dulu, dengan cara mencari berbagai sumber baik via internet maupun itu tadi dengan koran seperti itu saya terapkan. Berarti pada intinya strategi pembelajaran berikutnya ya Pak akan melakukan mulai dengan diferensiasi lingkungan, dengan memanfaatkan lingkungan yang ada di peserta didik sebagai sumber untuk menulis teks berita. Baik. Selanjutnya barangkali bisa disampaikan oleh Pak Barka untuk mencapai kesuksesan yang tadi diharapkan di angka 9 itu, barangkali Pak Barka butuh dukungan atau support dari orang lain barangkali? Jelas itu kami butuhkan, karena memang di sini kita nggak bisa secara mandiri ya, saling kayakan, terutama nanti akan saya coba komunikasikan dengan rekan sejawat, bisa wali kelas ya, terkait dengan kondisi lingkungan kelas tersebut. Kemudian saya juga akan mencari informasi dari guru BK tentunya, karena dari guru BK itu pasti kan tahu karakter si A, si B dan seterusnya. Nah, itu mungkin menjadi sebuah bahan buat saya dalam nanti pelaksanaan pembelajaran. Jadi menurut saya itu penting untuk saling berkolaborasi dalam sistem pembelajaran khususnya di kelas tersebut. Baik, berarti Pak Barka nanti akan berkolaborasi ya dengan BK, dengan wali kelas, kemudian
kemudian untuk pengkondisian siswa. Betul. Untuk selanjutnya barangkali komitmen yang akan dijaga oleh Pak Barka supaya anak kelas 11E ini proses pembelajarannya itu sesuai yang tadi diharapkan oleh Pak Barka. Baik, di sini saya akan mencoba untuk berkomitmen berinovasi dalam pembelajaran. Karena dengan salah satu cara tersebut, inovasi itu anak-anak itu tidak merasa bosan, tidak terlalu monoton. Contohnya ketika teks berita, saya menyajikan berbagai bahan baik secara visual dan auditori maupun di lingkungan. Kemudian nanti ketika saya masuk di drama, berarti saya juga akan melakukan sebuah inovasi lagi dengan berbagai media dan cara baik itu digital maupun yang memanfaatkan lingkungan yang ada. Inovasi intinya akan lebih menginovasi kembali seperti itu nggih untuk proses pembelajaran. Nah, terakhir ini Pak Barka, terdekat ketemu dengan kelas 11E itu kapan Pak? Kebetulan tadi pertemuan berikutnya itu kapan Pak? Minggu depan hari Kamis. Oke, minggu depan hari Kamis, berarti sebelum hari Kamis apa yang akan Pak Barkah lakukan sesuai dengan indikator solusi-solusi tadi yang real yang akan Pak Barkah lakukan? Yang jelas apa yang saya ingin komitmen inovasi, berarti saya membuat modul ajar yang dimana itu memuat tentang proses pembelajaran yang akan saya terapkan. Ya, dalam komitmen saya mencoba untuk menginovasikan lagi, cantumkan dalam modul ajar tersebut. Oke, berarti sebelum hari Kamis nanti Pak Barka sudah menyusun modul, merencanakan supaya pembelajaran di kelas 11E itu sesuai dengan harapan dan tujuan pembelajaran tercapai. Baik, itu saja Pak Barka. Terima kasih luar biasa. Mudah-mudahan segala solusi atau segala ide-ide tadi bisa Pak Barka laksanakan, bisa Pak Barka terapkan sehingga apa yang menjadi harapan dari Pak Barka itu tercapai sehingga tidak lesu lagi seperti hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Bu Priska yang telah meluangkan waktu pada saya. Apa yang saya rasakan itu sudah tidak berat lagi dengan cara sharing seperti ini, dengan kegiatan positif seperti ini. Harapannya ya itu khususnya ada perubahan buat diri saya sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bu Priska yang sudah mau menerima dan menemani saya di kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Barka, luar biasa. Selamat sore. Harus semangat dong. Iya, silakan beraktivitas dengan penuh semangat yang membara. Terima kasih Pak Barka. Assalamualaikum. Oke, Bu Priska. Iya Pak. Tadi sudah menjalankan sesi coaching ya, Pak Barka. Bagaimana perasaan Bu Priska setelah menjalankan sesi tadi? Oke, saya cukup senang Bapak karena setidaknya bisa membantu Pak Barka untuk mengatasi solusinya, karena tadi saya lihat dia itu kelihatan seperti sedang lesu kayak gitu, atau mungkin apa yang dirasakan, ternyata dia tadi pembelajaran tapi merasa kurang puas di proses pembelajarannya gitu. Bagaimana Ibu menilai perform Ibu selama melakukan proses coaching tadi? Tadi sebelum bertemu dengan Pak Barka, saya sudah sampaikan ke Pak Seto bahwa yang menjadi fokus dalam proses coaching saya adalah memberikan pertanyaan berbobot dan mencoba untuk menggali kompetensi. Jadi saya fokus ke sana Pak, sehingga tadi saya juga berusaha untuk mendengar aktif apa yang disampaikan oleh Pak Barka, dan apa yang saya dengar itu memotivasi saya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berikutnya gitu Pak. Oke, berarti Bu Priska merasa sudah bisa menghadirkan sebuah solusi bagi ke depan Pak Barka harusnya bagaimana, apa yang perlu dia lakukan, dan lain halnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Priska sampaikan tadi ya. Oke, memang demikian yang saya amati Bu tadi, bahwa saya juga perlu menyampaikan hal-hal yang saya amati selama proses tadi.
Memang Bu Friska sudah menjalankan proses coaching sebagai coach sesuai dengan alur Tirta. Pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi sudah nampak, sehingga saya melihat Pak Barkah itu mendapatkan semacam gambaran apa yang perlu dia lakukan ke depannya. Jadi prinsip coaching juga di sini sudah prinsip coachnya itu sudah berjalan dengan baik. Nampak sekali adanya kemitraan, proses kreatif, dan bagaimana Bu Friska memaksimalkan potensi yang ada pada diri Pak Barkah untuk lebih di-up lagi, sehingga permasalahan yang beliau hadapi akan teratasi di kemudian hari. Kemudian tadi juga saya sudah mengamati bahwa Bu Friska sudah hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif, dan Pak Barkah pun demikian. Jadi sudah ada saling sepemahaman dalam pelaksanaan proses coaching tadi. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, Bu Friska. Pada dasarnya proses coaching tadi sudah berjalan dengan sangat baik. Baik, terima kasih Pak Seto atas apresiasinya. Terima kasih Bu Friska. Ya, sama-sama Pak Seto. Assalamualaikum Pak Seto. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Oke, sudah makan atau belum? Sudah, tapi belum ngopi, Pak. Oh, belum ngopi. Nanti setelah ini mungkin bisa ngopi-ngopi. Oke, Pak. Siap, Pak. Baik, pada kesempatan kali ini nanti Pak Seto katanya mau coaching ya. Oke, Pak. Nanti saya akan coach Bu Friska. Bu Friska. Baik. Baik, kebetulan nanti saya sebagai observer ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Pak Seto terkait kegiatan coaching. Nah, di sini kita kan ada rubrik penilaian ya Pak ya tentang coaching tersebut, yang dimana nanti dalam coaching itu sesuai dengan alur Tirta ya Pak. Setelah itu ada memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian dalam rubrik tersebut juga melihat tentang prinsip coaching dalam kegiatan tersebut, meliputi ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Seto, nah di sini sebelum Pak Seto melaksanakan kegiatan coaching tersebut, ada yang ingin saya tanyakan. Kompetensi apa sih yang ingin Pak Seto kembangkan dalam kegiatan coaching tersebut? Terima kasih Pak Barkah. Pada kesempatan coaching nanti saya ingin mencoba mengembangkan potensi diri saya terkait dengan kehadiran penuh Pak, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Oh, baik, ada 3 hal ya. Dari ketiga hal tersebut yang ingin didalami kompetensinya itu mengenai apa, kalau Pak boleh tahu saya Pak? Nanti saya akan menspesifikkan di 2 kompetensi Pak. Yang pertama, bagaimana saya menggali pertanyaan berbobot agar bisa mengeksplor apa yang coach sampaikan, sama saya akan berusaha untuk hadir secara penuh di situ Pak. Baik, berarti itu yang akan ditekankan ya dalam proses tersebut. Semoga dengan kegiatan coaching nanti itu memberikan sebuah pengalaman baik buat Pak Seto maupun nanti yang di coaching Bu Friska ya. Iya, Bu Friska. Saya doakan semoga lancar ya. Oke, Coba terima kasih, nanti Pak. saya ikut boleh Ya, nggak? boleh Pak. Baik, Boleh baik. sekali Pak. Ya. Di ruang sebelah Pak. Oke, siap. Ya, gitu aja Pak Seto. Oke, terima kasih Pak. Oke. Halo Bu Friska. Halo Pak Seto. Gimana kabar Bu Friska? Alhamdulillah kondisi baik. Hari ini baik. Tumben sekali nih Bu Friska yang hadir ke pemirsa. Iya ini Pak, saya sengaja ke sini bertemu Pak Seto. Apa ada harapan atau tujuan dalam pertemuan kali ini dengan saya Bu? Iya Pak, ini kebetulan ini saya membawa tugas siswa. Kemarin kami proyek penelitian sosial. Hanya saja dari laporannya itu sistematikanya masih berantakan ini Pak, anak-anak mengerjakannya. Oh, itu dari Jadi, kelas. Ini kelas 11B. Kebetulan Bu Friska ngajar di situ. Iya, saya ngajar di sana. Kemudian kemarin kami proyek penelitian sosial di mata pelajaran sosiologi, membuat laporan hasil penelitiannya, tapi ini sistem
sistematikanya masih berantakan Pak, anak-anak ya. Ini ya. Hampir semua anak atau mungkin beberapa kelompok? Ini hampir beberapa kelompok ini memang ya hampir semuanya. Ya, jadi Bu Rizka, dari berbagai pengalaman tadi, kira-kira kesempatan apa yang sudah Bu Rizka miliki untuk lebih menggali anak-anak tersebut untuk lebih bisa dikembangkan lagi, mungkin untuk beberapa tahun lagi Oke, yang sudah baik dimiliki Pak. Bu Rizka? Ya, sebenarnya sih kemarin saya sudah bimbingan. Di sini kan ada beberapa kelompok. Saya sudah bimbingan per kelompok. Saya pun juga memberikan contoh laporan penelitian dari kakak kelas sebelumnya. Nah, hanya saja mungkin barangkali karena kemarin waktu untuk melaksanakan proyeknya itu ternyata mepet hanya 2 minggu, sehingga anak-anak itu mungkin terburu-buru mengerjakannya, sehingga ini begitu dikumpulkan kurang sesuai harapan Pak. Berarti belum semua tujuan yang Bu Rizka harapkan itu tercapai ya? Iya betul. Jadi Tadi. iya betul Pak. Jadi harapan saya kan kepengennya anak-anak itu melakukan penelitian, kemudian setelah itu menyusun laporannya. Nah, laporan itu juga harus sesuai dengan sistematikanya. Nah, kemarin saya sudah sampaikan sistematikanya seperti ini, begini, penulisannya kayak gitu. Hanya saja setelah dikumpulkan ternyata masih belum sesuai harapan Pak. Ya, masih ada yang sistematikanya masih berantakan. Kira-kira berada di angka berapa untuk posisi Bu Rizka sekarang di dalam menyampaikan tujuan atau tugas tersebut? Dari renang 1 sampai 10 dalam 1 kondisi sampai saat ini? 10. Untuk kondisi saat ini angka 6 ya Pak ya. Angka 6, betul. Karena apa yang saya sampaikan, apa yang saya bimbing, ternyata hasil akhirnya masih jauh sesuai harapan. Itu kan Bu Rizka punya target ya, harusnya itu pada posisi kali ini, pada kegiatan pembelajaran kali ini dengan tugas seperti itu, sebetulnya angka berapa sih yang Bu Rizka harapkan? Baik Pak, memang untuk anak-anak kita untuk membuat laporan penelitian atau laporan karya ilmiah itu memang harus kita gali lebih intensif lagi, dan itu juga melibatkan banyak orang menurut saya. Nah, untuk angka yang kali ini saya di berapa ya Pak ya, harapan saya itu di angka 9. 9. Iya. Oke, berarti untuk mencapai angka 9, tentu Bu Rizka punya kekuatan atau kompetensi ya dalam hal itu yang sudah ada pada Bu Rizka yang mungkin bisa dimaksimalkan lagi. Kira-kira apa saja kompetensi atau kemampuan Bu Rizka yang bisa Bu Rizka optimalkan untuk mencapai angka tersebut? Oke, baik Kak. Jadi yang pertama, ini karena pembelajaran proyek memang membutuhkan waktu yang lama, beberapa kali pertemuan. Belum lagi mereka harus saya perkenalkan membuat rancangan penelitian, kemudian proses pengambilan data di lapangan, kemudian setelah itu penulisan laporan. Nah, jadi yang pertama itu berarti saya membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang lagi, seperti itu. Jadi barangkali sekitar 3-4 minggu. Kemudian seharusnya lagi mungkin yang harus saya lakukan adalah saya berkolaborasi Pak dengan guru mapel lain, misalnya guru bahasa Indonesia, dan kebetulan saya yakin di pelajaran bahasa Indonesia pasti ada kompetensi untuk membuat karya tulis ilmiah Pak. Nah, barangkali itu juga bisa menjadi langkah bagi saya supaya nanti bisa ini proyek bersama antar mapel seperti itu Pak. Terima kasih Bu Rizka, luar biasa ya, ternyata Bu Rizka itu punya kompetensi yang sangat bagus untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Tapi kan dalam kita mencapai tujuan pasti ada hambatan-hambatan kan, Iya. dalam mencapai sebuah keadaan yang ideal atau tujuan yang Bu Rizka capai. Bu Rizka bisa mengidentifikasi kira-kira hambatan atau gangguan apa saja yang akan Bu Rizka hadapi ketika berproses nanti? Baik Pak, saya pikir sepertinya nanti kesulitannya adalah masalah alat, ya alat seperti laptop. Nah, kemarin anak-anak itu ada kelompok yang harus bergantian laptop. Nah,
Nah, sehingga ketika saya harus membimbing di kelompok ini, kelompok lain akhirnya harusnya sih melihat, saling meminjam, saling melihat, tapi ternyata ada anak-anak yang masih, ketika saya melakukan bimbingan di sebuah kelompok, ternyata anak-anak dari kelompok lain itu malah santai begitu saja. Nah gitu, jadi memang tidak bisa sendirian Pak, ada 6 kelompok, saya harus intensif satu laptop dengan kelompoknya, nah sementara yang lain, nah itu, jadi persoalannya di situ tantangan saya. Seandainya saya membayangkan kalau ini adalah kolaboratif antar guru, misal saya di konten materinya sosiologi, kemudian nanti guru bahasa Indonesia membantu saya dalam hal sistematika penulisan laporan, penulisan bahasa, penggunaan penulisan ini, terutama kemarin yang aneh saya temukan adalah penulisan daftar pustaka. Itu anak juga masih belum bisa. Nah, barangkali yang bisa menyampaikan itu nanti kan bisa dari guru bahasa Indonesia misalnya aja, sehingga saya tinggal teknis langsung menuju sasaran saya, yaitu laporan penelitiannya. Tentu itu ya, Bapak Bu Friska sudah mengidentifikasi yang salah satunya adalah keterbatasan alat. Iya, betul. Seperti laptop. Iya. Karena kan siswa itu berkelompok, nggak cuma satu kelompok kan? Iya, betul. Sampai 6 ya? Iya, iya. Nah, dalam mengatasi hal ini, selain tadi peran kolaborasi, kira-kira ada strategi lain nggak yang bisa miliki untuk mengantisipasi misal tadi kendala kekurangan laptop? Oke, barangkali nanti pembelajarannya bisa di lab komputer apa ya Pak, bahkan nanti bisa melibatkan satu guru lagi itu saya, yaitu guru TIK. Nah, jadi nanti masalah sistem penulisan itu nanti penggunaan komputernya itu nanti dibantu oleh guru TIK, kemudian nanti sistematikanya dibantu dan penggunaan bahasanya itu nanti dibantu oleh guru bahasa Indonesia, sehingga saya bisa bisa saling kolaborasi. Kemudian kan tujuan utamanya siswa itu bisa mempraktekkan penelitian dan menyusun laporan. Nah, saya yakin nanti di bahasa Indonesia pun materi ini, penyusunan ini tuh bisa dilaksanakan seperti itu. Kontennya bisa konten yang sosiologi, tetapi nanti tugas untuk bahasa Indonesia juga bisa Pak. Tinggal bahasa Indonesia nanti bagian kepenulisan dan sistematika. Oke, luar biasa sekali Bu Friska. Jadi tadi sudah disampaikan hambatan, strategi, kemudian potensinya Bu Friska. Untuk menjalankan peran kolaborasi tadi, Bu Friska membutuhkan rekan ya. Siapa dan apa saja atau siapa yang dapat kiranya membantu Ibu dalam menjaga komitmen Bu Friska jalankan? Oke. Ini berarti yang harus dilakukan adalah kami harus berkomunikasi dengan guru-guru terkait yang tadi sudah sampaikan, ada guru bahasa Indonesia, ada guru TIK, kemudian nanti kita bisa jadi satu proyek bersama bahwa ini adalah penyusunan karya tulis misalnya aja, tetapi dengan konten sosiologi dan dibantu oleh penggunaan komputer yang dari guru TIK kayak gitu. Soalnya anak aja menyusun bentuk rata kanan dengan kiri itu juga masih ada yang belum bisa. Nah, ini buktinya Pak, masih ada yang belum rata kanan kiri. Iya, betul sekali. Jadinya barangkali itu dibantu oleh guru TIK lah untuk membantu gimana sih caranya, tombol mana yang perlu digunakan. Oke, terima kasih Bu Friska. Bu Friska sudah setidaknya sudah mencoba mengantisipasi berbagai kendala tadi, dari segi teknis maupun konten. Jadi mungkin nanti lebih ke peran kolaborasi di antara beberapa guru yang saling terkait. Luar biasa sekali Bu Friska. Mungkin di sesi terakhir coaching kali ini mungkin Bu Friska bisa menyampaikan tindak lanjut dari kegiatan kita selama coaching ini, hal-hal apa saja yang akan dilakukan Bu Friska agar kedepannya ketika Bu Friska membuat sebuah tugas seperti penulisan karya ilmiah seperti ini ataupun tugas dengan konten sosiologi, siswa sudah bisa menjalankan tujuan yang Bu Friska inginkan. Barangkali nanti saya bisa bertemu dengan Aseto kembali untuk saya melaporkan perkembangan yang telah saya laksanakan.
Jadi ini akan saya segera saja nanti saya akan bertemu dengan guru terkait ya, kemudian nanti proyeknya nanti untuk semester berikutnya, apalagi karena di semester depan itu ada lagi Pak seperti ini, jadi pengambilan data di lapangan seperti itu. Kemudian nanti saya sampaikan kepada Pak Seto, barangkali nanti saya juga bisa dibantu untuk menemukan, menggali ide-ide lagi. Terima kasih Ibu Friska. Ya. Bagaimana perasaannya Bu setelah menjalankan sesi hari ini? Oke, terima kasih Pak Seto. Memang ini yang saya butuhkan karena untuk mengajar menjadi sebagai guru itu tidak bisa sendirian untuk mencapai sebuah kesuksesan seperti itu, karena saya yakin pasti harus ada peran orang lain yang kolaborasi di sini. Jadi saya senang sekali bisa terbantu dari proses yang disampaikan oleh Pak Seto tadi. Saya mendapatkan inspirasi Pak untuk ke depan itu saya. Kita mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi demi peserta didik kita yang sangat kita cintai. Itu Ibu Friska, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ya Pak Seto, sampai ketemu lagi di semester berikutnya nanti. Oke, karena siap. saya ingin bertemu Pak Seto lagi. Siap. Ya Pak Seto, tadi berjalan cukup baik ya Pak. Perasaan Bapak setelah melaksanakan coaching itu tadi gimana Pak? Oh iya, alhamdulillah Pak. Tadi selama proses coaching dengan Ibu Friska saya merasa saya sudah hadir secara penuh. Saya juga sudah mendengarkan secara aktif bagaimana Ibu Friska menyampaikan hal-hal yang ingin dia sampaikan. Kemudian saya juga sudah mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Harapannya bisa membantu Ibu Friska dalam menemukan solusi terkait masalah ini. Oke, baik. Menurut Bapak nih dari proses coaching itu penilaian kegiatan yang Bapak lakukan bagaimana? Ya sudah lumayan Pak, jalan sesuai Dengan harapan ya, yang dimana Alur Tirta saya tadi juga perhatikan sudah mulai dari tujuan kegiatan coachingnya sudah disampaikan, kemudian identifikasinya juga cukup lumayan mendalam, pertanyaan-pertanyaan diajukan terkait dengan permasalahan dari Bu Friska. Setelah itu rencana yang akan dilakukan Bu Friska juga Pak Seto sudah tanyakan dari sebelum dan sesudah juga Bapak sudah tanyakan terkait dengan tindak lanjutnya juga sudah disampaikan juga. Setelah kegiatan itu mau kapan lagi ketemu juga sudah sampaikan. Kemudian dari komitmen, nah ya ini di komitmen yang diharapkan oleh si Bu Friska seperti apa Bapak juga sudah ditanyakan. Jadinya pada proses coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Seto itu sudah sesuai dengan alur yang ada dalam rubrik penilaian. Dengan kegiatan tersebut semoga kita bersama-sama mengembangkan diri kita khususnya untuk memajukan sekolah kita. Oke, terima kasih Pak Seto. Semoga ke depan kita sama-sama itu tadi untuk memajukan sekolah kita. Gitu aja ya Pak Seto. Terima kasih Pak Barka. Terima kasih. Halo, Barka? Halo. Iya, oke. Ini hujan-hujan yang sendu merdu ya Pak ya. Baik, sudah ngopi Pak? Belum, baru pulang. Hari ini Pak Barka akan melakukan coaching Betul. dengan Pak Seto. Pak Seto. Jadi mau izin dan menyampaikan bahwa nanti saya akan menjadi supervisornya. Saya akan mengamati bagaimana proses coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Barka dengan Pak Seto nanti. Nah, di dalam proses coaching ini ada beberapa hal yang harus saya amati. Saya menyiapkan beberapa rubrik, jadi ini juga harus diketahui oleh Pak Barka juga ya. Nah, untuk rubrik penilaiannya ini dalam proses observasi, nanti saya akan melihat bagaimana Pak Barka mengcoaching Pak Seto dengan menggunakan alur Tirta. Kemudian nanti juga bagaimana Pak Barka akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang memantik supaya Pak Seto nanti bisa menemukan banyak beberapa solusi, ya, beberapa solusi
beberapa prinsip juga yang nanti akan saya observasi di dalam proses coaching ini. Di antaranya adalah bagaimana Pak Barka membangun kemitraan dengan Pak Seto, kemudian nanti bagaimana pula upaya yang dilakukan oleh Pak Barka dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan membangun bagaimana nanti Pak Seto bisa mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Nah, dari beberapa prinsip yang saya sampaikan tadi, kira-kira kompetensi mana yang akan dikembangkan oleh Pak Barka sebagai coach terhadap Pak Seto nanti? Baik, tadi disampaikan oleh Bu Rizka, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan fokus semuanya dan mendalam dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Harapannya dari Pak Seto itu nanti dapat menjawab, dan jawaban itu bisa menjadi solusi buat si Pak Seto sendiri. Nah, kemudian di sini juga saya akan menekankan ataupun memaksimalkan potensi dari kegiatan tersebut. Iya. Jadi itu yang menjadi fokus. Dan itu juga yang menjadi prioritas dalam proses coaching yang nanti akan Pak Barka lakukan. Itu nanti akan saya lakukan terkait apa yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Pak Barka, kira-kira nanti proses coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Barka ini, harapan Pak Barka apa Pak? Harapan saya dalam kegiatan tersebut, yang pertama saya menginginkan dapat berjalan dengan lancar, terbuka dalam artian tidak ada suatu hal yang ditutupi, bisa mengalir yang disampaikan Pak Seto, sehingga dari kegiatan tersebut yaitu tadi dapat Pak Seto itu dapat menemukan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan cara coaching seperti ini. Gitu. Jadi itu ya harapan Pak Barka, ingin berjalan lancar jelas ya, kemudian nanti akan bisa menggali Pak Seto, membantu Pak Seto dalam mengatasi permasalahan. Baik Pak Barka, mari silakan melaksanakan proses coaching. Nanti saya izin untuk observasi. Kira-kira mau di ruangan mana ini Pak? Di perpustakaan. Kebetulan tadi sudah janji sama Pak di perpustakaan. Oke, izin ya, saya ikut. Siap, dengan senang hati Ibu. Baik, mari Pak Barka. Selamat siang Pak Seto. Selamat siang Pak Barka. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf ya Pak, kemarin bikin janji. Ya, enggak apa-apa. Saya minta waktunya ini. Enggak apa-apa. Kebetulan sedang tidak ada kegiatan yang begitu mendesak. Jadi kita bisa bertemu di kesempatan kali ini. Kalau boleh tahu tujuannya apa ya Pak? Ini Pak pengen ngobrol ya, mudah-mudahan nanti saya juga dapat solusi dari masalah saya. Kebetulan kemarin siang itu saya ngajar kelas 11A. Itu kok saya merasa anak-anak itu sudah kehilangan motivasi di jam terakhir itu, karena sepertiganya itu hampir tertidur, mungkin kelihatan lelah kayak gitu Pak. Oke. Di jam siang ya, jam rawan gitu ya. Nah, dari kegiatan itu bisa diceritakan apa sih yang mereka lakukan sehingga bisa dikatakan motivasinya turun dalam pembelajaran itu? Oh iya Pak. Jadi kan waktu itu saya mengajar materi sistem pencernaan. Saya minta anak-anak itu untuk buat teka-teki silang gitu kan, dimana 3/4 anak yang ada di kelas itu tuh aktif Pak, bisa dan deadline waktu yang habis mereka bisa mengumpulkan, bisa menyampaikan di depan kelas. Tapi yang sepertiganya ini, yang laki-laki terutama yang di belakang, mungkin nggak perlu saya sebutkan ya, itu malah tertidur. Padahal saya sudah berusaha untuk membangunkan, tapi bangun pun mereka tidak bisa hadir secara penuh Pak. Tetap saja kelihatan nggak hadir sepenuhnya di dalam kelas. Baik, berarti Bapak sudah menentukan kegiatan-kegiatan di dalam kelas itu, ada yang tidur, sudah dibangunkan dan segala macam, tapi ya belum maksimal. Baik, untuk ke depan
yang Bapak miliki sekarang supaya dalam pembelajaran berlangsung lebih maksimal itu apa Pak? Oh iya Pak, saya sih sebetulnya sudah berusaha Pak untuk memaksimalkan kemampuan saya di dalam menghadirkan anak itu biar mereka bisa fokus di dalam kegiatan pembelajaran. Seperti misalnya saya di awal pembelajaran sudah memberikan ice breaking, sudah memberikan motivasi dan lain sebagainya. Tentu dengan kekondisian itu tidak terlalu berefek kepada anak tadi Pak. Baik. Kalau bisa disampaikan dengan kondisi tersebut, menurut Bapak dari skala 1 sampai 10 masih mendapatkan angka berapa dalam kondisi tersebut? Kalau dari segi secara keseluruhan, saya menilai kegiatan pembelajaran saya karena masih ada sepertiga anak yang dengan sikap seperti tadi, mungkin saya menilai 6,5 Pak. Masih 6,5 ya. Itu suatu angka yang dimana merasa puas belum dengan angka segitu Pak? Belum Pak, Belum saya ya. pengen berusaha meningkat. Nah, berarti di sini salah satunya ada tujuannya untuk meningkatkan ya, untuk meningkatkan dalam proses pembelajaran tersebut sampai angka berapa? Ya target saya 9 Pak. 9. Saya bisa menghadirkan seluruh anggota kelas itu untuk memperhatikan atau setidaknya bisa konsentrasi dalam pembelajaran saya. Oke, baik. Nah, hal itu pasti membutuhkan sebuah proses ya, jelas ya. Proses, ada perencanaan dulu. Nah, rencana Bapak supaya dapat predikat 9 tersebut yang akan dilakukan apa rencananya? Terima kasih Pak. Jadi rencananya paling pertama saya akan menimba ilmu bagaimana praktek mindfulness Pak. Mungkin di sekolah kita kan ada 3 rekan kita itu yang ikut CGP. Oh iya, betul. Saya bisa cari tahu lah dari mereka bagaimana mempraktekkan mindfulness biar saya bisa menghadirkan sepenuhnya konsentrasi anak ketika pembelajaran. Oke. Itu rencana awal. Ya, jadi sadar penuh dulu ya. Iya. Jadi ketika anak sadar menurut Pak Seto ke depan itu motivasinya akan tumbuh ya. Mau jadi apa dan bagaimana peserta didik tersebut. Nah, dalam rencana itu membutuhkan peran guru lain atau tidak? Sangat Pak, saya membutuhkan rekan untuk membantu saya berkembang terlebih dahulu sebelum saya menularkan ke anak-anak dalam kelas. Ya. Saya ingin mencoba untuk mengeksplor rekan-rekan CGP yang sudah aktif di dalam kegiatan tersebut. Minimal saya dapat masukan dari beliau-beliau. Jadi itu penting ya, menurut Pak Seto penting dalam Ada kolaborasi. Betul. Pasti ada sebuah tantangan ya dari kegiatan itu, ada tantangan. Nah, kira-kira tantangan apa yang dihadapi Pak? Tantangan yang saya hadapi terkait dengan hal ini kemungkinan itu Pak, membangkitkan motivasi bagi anak-anak yang punya problematika keluarga. Oh gitu. Nah ada saya kemarin sempat berusaha untuk bertanya itu memang ada 1-2 anak yang problematikanya keluarga itu saya belum menemukan gambaran Pak, karena dia juga sudah punya problem dalam keluarganya seperti mohon maaf bapak ibunya bukan dia kurang perhatian. Nah itu dari sepertiga tadi anak ada 1 yang dari sepertiga. Itu paling kendala yang akan saya hadapi 1 anak itu kalau misal ke depan saya mempraktekkan mindfulness. Mudah-mudahan sih harapan saya bisa. Ya, jadi itu tantangan yang tadi disampaikan itu oleh Pak Seto ya, semoga dapat dilakukan, dapat dihadapi dengan cara berkolaborasi. Tentunya di sini menurut Pak Seto butuh sosok peran guru BK atau enggak untuk penanganan tersebut? Iya Pak, saya sudah berpikir demikian Pak. Saya perlu kolaborasi dengan BK, wali kelasnya, Wali kelas atau guru lain yang mungkin satu lingkungan atau satu alamat dengan dia, biar nanti saya bisa menggali lebih dalam sebetulnya problematika apa yang dia hadapi dan solusi apa nanti juga akan saya coba formulasikan. Baik, itu rencana yang sudah bagus, Bapak sudah merencanakan, sudah memperhitungkan resiko ataupun hambatan yang akan dihadapi, sudah Bapak pikirkan. Nah, kemudian
setelah ada sebuah rencana itu tindak lanjutnya untuk pembelajaran berikutnya, tindak lanjutnya itu kita berjumpa lagi kapan Pak? Untuk melaporkan hasil dari apa yang sudah rencanakan, kemudian aksi, dan hasilnya saya ingin tahu kapan. Saya butuh rekan juga Pak untuk menjaga komitmen saya di dalam hal ini. Yang pertama, saya dengan guru BK, saya ingin berkomunikasi dulu dengan guru BK, kemudian guru sosiologi sama guru bahasa Indonesia Pak. Nanti saya akan berusaha menemui Bapak lagi 2 minggu lagi. Insya Allah nanti minggu depan akan kami praktekkan dulu apa yang sudah saya gali dari rekan-rekan terkait dengan tadi mindfulness. Saya praktekkan dulu, setelah itu minggu berikutnya saya sampaikan ke pembimbing ke Pak. Oke, siap. Berarti di sini sudah membangun komitmen diri ya Pak, membangun komitmen diri bagaimana nanti Bapak itu menghadap ke saya hasilnya seperti apa dengan cara yaitu tadi disampaikan. Baik, begitu saja Pak Seto. Semoga apa yang sudah direncanakan itu tadi dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan predikat 9 gitu ya Pak ya. Itu yang penting kita dalam berproses itu saling berkolaborasi. Terima kasih Pak Ya, Bara. terima kasih. Sedikit lega Pak. Ya. Nanti saya menindaklanjuti sesi coaching kita siang hari ini. Siap. Sehat terus gitu Pak Bara. Ya, sama-sama. Terima kasih. Pak Barkah, bagaimana tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Seto lancar? Alhamdulillah lancar. Oke, bagaimana perasaan Bapak setelah tadi melakukan proses coaching? Yang jelas perasaan saya itu senang karena dapat membantu rekan yang sedang mengalami sebuah permasalahan gitu ya. Intinya dalam kegiatan tersebut sudah menurut saya sudah sesuai dengan alur tirta yang mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian ada rencana dan sampai sebuah komitmen yang dibangun. Berarti dari prosesnya sudah dilaksanakan tadi, kemudian Pak Seto bagaimana Pak Barkah menilai diri sendiri sebagai coach tadi? Baik, saya menilai dalam kegiatan tersebut berjalan dengan baik, yang dimana Pak Seto itu terbuka menyampaikan permasalahan-permasalahannya, dan saya pun membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan tadi tirta mulai dari tujuannya. Saya mencoba menanyakan kemudian dalam identifikasinya, rencana yang akan dilakukan itu apa, dan komitmen apa yang akan dibangun oleh khususnya Pak Seto terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi tadi saya juga sudah mengamati kemudian adanya jadi Pak Barkah sudah menggunakan alur tirta, kemudian jadi pendengar yang baik juga, menjadi pendengar dengan rasa begitu ya. Kemudian tadi saya juga lihat Pak Seto dengan terbuka, leluasa, dan sepertinya sangat nyaman untuk mengutarakan persoalan yang beliau miliki. Kemudian barangkali kira-kira ada hal yang perlu diperbaiki lagi Pak menurut Pak Barkah? Baik, mungkin perlu ditingkatkan ya dalam kegiatan coaching seperti ini, itu hal yang sangat positif. Harapannya jangan hanya 1 atau 2 kali, namun sering melakukan kegiatan coaching tersebut. Harapannya itu dapat meningkatkan kompetensi dari setiap pendidik ya, Bapak Ibu guru, dan harapannya itu juga untuk kemajuan dari setiap sekolah yang ditempatinya, dan harapannya itu menjadi generasi-generasi yang terus mampu untuk bersaing di yang akan datang. Dan mudah-mudahan untuk seterusnya nanti proses-proses coaching itu juga bisa menyebar ke banyak guru seperti itu ya Pak, supaya jadi nanti mereka itu bisa tergali segala potensi-potensi. Terima kasih Pak Barkah, luar biasa. Sama-sama Ibu. Hebat, ketemu lagi nanti